الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslimin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Amin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan tidak berbincang saat khatib telah naik ke atas mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 15 November tahun 2024 sebesar pemasukan sebesar Rp1.411.000, pengeluaran Rp750.000, saldo kas Rp42.352.592. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 15 November 2024 yang bertindak sebagai muadzin, yaitu saudara Muhammad Adib Hilmi. Untuk khatib dan imam sholat Jum'ah adalah Ustadz Mulyana SPD dari Izdabul Ummah Bekasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil mujahidin wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah-curahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta ketaatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian selanjutnya kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat dan bersalam, kita berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil hisab kelak. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menjaga, merawat, menambah serta menumbuhkan kuantitas serta kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Salah satu adab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, syirik adalah menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, syirik itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan dialah yang menciptakanmu. Adapun para ulama membagi syirik itu menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan syirik besar atau syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah syirik asgar atau syirik kecil. Walaupun para ulama membagi syirik kepada syirik besar dan syirik kecil, dua-duanya tetap merupakan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kalau para ulama menyebutkan bahwa syirik adalah dosa besar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengetahui apa saja bahaya syirik apabila kita melakukannya. Para ulama mengumpulkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan ilmu kepada kita bahwa banyak sekali bahaya syirik yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim adalah tidak memberikan hak kepada orang atau zat yang berhak. Maka apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, seorang suami tersebut telah zalim kepada istrinya. Seorang ayah apabila ia tidak mendidik anaknya, maka ayah itu telah berbuat zalim kepada anaknya. Dan seorang penguasa apabila tidak memberikan haknya kepada rakyatnya, maka ia juga telah zalim kepada rakyatnya. Demikian pula apabila seorang manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, maka ia telah berbuat zalim, dan kezalimannya itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Lebih besar dari zalimnya seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Lebih besar daripada zalimnya seorang ayah yang tidak mendidik anaknya. Dan lebih besar kezalimannya daripada seorang penguasa yang tidak menunaikan haknya kepada rakyatnya.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-13, di mana Luqman sedang mengajarkan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman sedang berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, maka ia mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah sebesar-besar kezaliman." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian bahaya kesyirikan yang kedua adalah bahwa pelaku syirik apabila ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meninggal, maka ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdosa, kemudian ia meninggal, tapi ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, ia masih punya kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berbuat kesyirikan, apabila sampai ia meninggal, ia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dan ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga bahaya syirik adalah ia merupakan dosa yang terbesar. Banyak sekali dosa-dosa besar yang dijelaskan oleh para ulama, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau menyebutkan paling tidak ada 70 dosa besar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa-dosa besar tersebut, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair. Lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik faqad iftara itsman 'azimah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah. Kemudian bahaya syirik yang keempat adalah ia merupakan kesesatan yang sangat jauh sekali. Setiap orang yang berbuat dosa besar, sesungguhnya ia sedang tersesat. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran, sesungguhnya ia sedang tersesat. Namun yang paling jauh kesesatannya adalah orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita yang tinggal di Bekasi, kita ingin pergi ke Jakarta, tapi kemudian kita sampainya ke Tangerang, maka berarti kita sudah tersesat, tidak sampai kepada tujuan. Akan tetapi, kalau kita orang Bekasi hendak pergi ke Jakarta, tapi nyampainya ke Surabaya, maka itulah yang dinamakan kesesatan yang sangat jauh sekali. Itulah ilustrasi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah An-Nisa ayat ke-116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Dan barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia tersesat sejauh-jauhnya. Hadirin saudara Jumat rahimakumullah. Kemudian bahaya syirik yang kelima bagi pelakunya adalah akan dihapuskan seluruh amalnya. Betapa ruginya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh amalnya sejak awal hingga ia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah seluruh amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin saudara Jumat rahimakumullah. Kemudian bahaya syirik yang keenam adalah diharamkan surga bagi pelakunya. Seseorang yang mati kemudian ia membawa dosa syirik dan ia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia haram untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Wal'iyadzubillah. Kemudian bahaya syirik yang ketujuh, yang terakhir, maka apabila seorang berbuat syirik, dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu tempat kembalinya di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, orang-orang yang tidak memasuki surganya Allah, maka sudah pasti ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat kembali manusia di akhirat hanya dua. Apakah ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ataukah ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Maka orang yang berbuat syirik kemudian ia meninggal dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya abadi di sana. Ini berbeda dengan orang-orang yang masih punya keimanan, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia pernah berdosa, ia harus mampir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, namun itu sifatnya hanya sementara. Apabila dosanya sudah habis, sudah terlebur, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya ialah neraka. Tiadalah bagi orang-orang yang zalim itu seorang pun menjadi penolong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 7 bahaya syirik yang harus kita ketahui agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka serta azabnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada biwa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihil athhar wa sabil akhyar wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil masyar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsi fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stawwa tadilu wastaqimu sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Diluruskan dan dirapatkan shafnya. Mohon disempurnakan saf depannya terlebih dahulu apabila ada yang masih kosong atau renggang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.